Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3, pembelajaran 2, tema 6. Pada subtema 3, pembelajaran 2, kita akan mempelajari yang pertama, reklame. Yang kedua, kita akan mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung pada pembelajaran ya. Nah, perhatikan reklame di bawah ini. Ayo anak-anak, perhatikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan terkait reklame tersebut ya. Perhatikan terlebih dahulu ya reklamenya. Setelah mengamati reklame di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Bunyi tulisannya ada 3 ya anak-anak. Yang pertama tulisannya marhaban ya Ramadan. Yang kedua ada tulisan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan yang ketiga ada tulisan apa itu anak-anak? Tulisan 2 anak lebih baik ya, betul. Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Gambar apa kira-kira anak-anak? Ya, ada gambar sebuah keluarga ya. Ada ayah, ibu, dan ada anak laki-laki serta anak perempuan ya. Mereka sedang mau berbuka puasa. Betul, gambarnya ada sebuah keluarga. Nomor 3, pertanyaan nomor 3. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Kira-kira tujuannya apa? Nah, tujuan dari reklame tersebut yaitu mengajak agar warga Indonesia itu mau mengikuti program pemerintah 2 anak lebih baik. Nah, itu ya. Itu ada tulisan 2 anak lebih baik. Nomor 4, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, sudah jelas lembaganya apa? Sudah jelas ya, di reklame tersebut ada tulisan BKKBN. Nah, itu adalah lembaga yang memasang reklame tersebut. Nah, berbicara tentang reklame, kita akan membahas tentang sebuah bacaan yang berjudul macam-macam reklame. Nah, pada bacaan macam-macam reklame ini terdiri atas 3 paragraf. Nah, setelah kita membaca, nantinya kita akan mencari gagasan utama dari masing-masing paragraf. Nah, oleh karena itu kita baca bersama dahulu ya. Nah, judulnya macam-macam reklame. Nah, reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual.
Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Ya, tadi contoh dari reklame media visual ada baliho, ada billboard, ada spanduk, poster, brosur, dan katalog. Agar kalian dapat membedakan antara baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog, mari anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ya contoh gambarnya ya. Contoh reklame media visual. Yang pertama ada baliho. Baliho wujudnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada billboard. Biasanya kalian melihatnya di pinggir jalan ya. Kalau malam hari juga terlihat karena terdapat lampu. Betul. Kemudian ada spanduk. Nah, spanduk tentu kalian pernah melihatnya ya, banyak ya dipajang di pinggir jalan. Kemudian ada poster. Poster kalian pernah membuatnya juga. Kemudian ada brosur. Brosur juga kalian pernah melihatnya. Kemudian ada katalog. Nah, itulah tadi contoh reklame media visual ya. Sekarang kalian sudah dapat memahami masing-masing dari contoh reklame media visual tersebut. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf ya kan anak-anak. Tadi bacaan yang berjudul macam-macam reklame itu terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama? Apa gagasan utama pada paragraf kedua? Dan apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Nah, mari kita cari bersama-sama. Nah, gagasan utama pada bacaan macam-macam reklame. Gagasan utama pada paragraf pertama adalah pengertian reklame. Nah, gagasan utama pada paragraf kedua adalah macam-macam reklame. Tuh. Kemudian kita lanjut, gagasan utama pada paragraf ketiga adalah reklame media visual. Nah, itulah tadi beberapa gagasan utama dari masing-masing paragraf. Amatilah reklame media visual berikut. Kira-kira ini media visualnya bentuknya apa ya? Kalian tadi sudah melihatnya. Ya betul, ini adalah contoh reklame media visual yang bentuknya brosur. Betul, bentuknya brosur. Brosurnya berisi tentang ajakan seminar remaja yang berjudul Remaja Zaman Now dan Positif Saat Memasuki Pubertas. Nah, nanti seminar ini akan dipandu oleh Kemala Pratama dan akan dilaksanakan di Gedung Olahraga Jalan Merdeka Raya nomor 88, gratis tanpa biaya dan ada door prize-nya juga loh. Nah, ini adalah contoh dari reklame media visual yang berupa brosur. Nah, bicara tentang remaja dan pubertas, tentu anak-anak masih mengingat tentang ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Kita yang ke pertama dulu, ciri pubertas pada anak laki-laki. Ciri yang pertama adalah tumbuh rambut halus
di ketiak, dan di sekitar alat kelamin. Kemudian ciri pubertas yang kedua, suaranya berubah menjadi membesar. Kemudian yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, dada menjadi lebih bidang. Kemudian ciri pubertas pada anak perempuan, yang pertama, tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kemudian suaranya berubah menjadi melengking, payudaranya mulai tumbuh dan membesar, kemudian pinggulnya membesar. Tentu kalian sudah pernah mengetahui ya ciri-ciri masa pubertas ya, karena materi ini sudah pernah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Sekali, tentu kalian masih ingat. Nah, itulah tadi pembelajaran subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.